Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan berlebihan serta masih memiliki cadangan energi untuk melakukan kegiatan lainnya. Nah, istilah ini mengacu pada kondisi tubuh yang optimal secara fisik, mental, dan psikologis agar mampu menjalani berbagai tugas sehari-hari dengan efisien. Nah, kebugaran jasmani juga sangat penting karena merupakan pondasi utama untuk hidup sehat, produktif, dan juga seimbang. Tidak hanya mendukung performa dalam olahraga, tetapi juga penting dalam aktivitas kerja, belajar, bahkan istirahat yang berkualitas. Nah, menurut para ahli, kebugaran jasmani adalah kemampuan dan kesanggupan tubuh seseorang untuk melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan kepadanya tanpa menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Nah, dengan adapun tujuan kebugaran jasmani adalah menjaga dan meningkatkan fungsi organ tubuh, memperkuat otot, memperlancar sistem peredaran darah, serta menjaga sistem pernapasan dan juga metabolisme tubuh agar tetap optimal. Nah, adapun tujuan lainnya, yang pertama menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh, yang kedua meningkatkan efisiensi kerja otot dan organ tubuh, yang ketiga menurunkan resiko penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan juga hipertensi, yang keempat membentuk postur tubuh ideal, yang kelima meningkatkan daya tahan terhadap stres dan juga kelelahan, yang keenam meningkatkan kualitas hidup dan juga umur panjang. Nah, adapun komponen-komponen kebugaran jasmani terdiri dari dua jenis komponen, yaitu ada komponen utama atau bisa disebut komponen fisik dan komponen keterampilan atau bisa disebut komponen skill relation. Nah, adapun komponen fisik, yang pertama itu ada kekuatan atau juga bisa disebut strength. Nah, kekuatan ini adalah kemampuan otot dalam menahan beban atau tekanan seperti saat angkat beban. Yang kedua ada daya tahan atau endurance, yang dimana daya tahan adalah kemampuan tubuh mempertahankan aktivitas dalam waktu lama. Dan yang ketiga itu ada kecepatan atau bisa disebut speed, adalah kemampuan bergerak secepat mungkin dalam waktu singkat. Yang keempat itu ada kelenturan atau bisa disebut flexibility, yang dimana kemampuan persendian melakukan gerakan dengan jangkauan luas. Yang kelima ada keseimbangan atau bisa disebut balance. Keseimbangan adalah kemampuan menjaga posisi tubuh agar tidak mudah jatuh. Yang keenam ada koordinasi atau bisa disebut coordination, yang dimana adalah kemampuan menyatukan gerakan tubuh secara harmonis. Yang ketujuh ada kelincahan atau bisa disebut agility. Kelincahan adalah kemampuan mengubah arah gerakan dengan cepat dan tepat. Yang ke-8 ada reaksi atau bisa disebut reaction time, yang dimana reaksi adalah kemampuan merespon rangsangan secara cepat dan tepat. Adapun komponen keterampilan digunakan dalam cabang olahraga tertentu seperti ketepatan atau bisa disebut equary. Yang kedua ada ketepatan waktu atau bisa disebut timing, dan yang terakhir ada ketelitian gerak. Adapun manfaat kebugaran jasmani, adapun manfaat fisiknya, yang pertama ada memperkuat otot dan juga tulang, yang kedua ada melancarkan peredaran darah dan juga sistem pencernaan, yang ketiga ada menurunkan kadar lemak tubuh, dan yang terakhir ada menjaga berat badan ideal. Adapun manfaat psikologisnya, yang pertama mengurangi stres. Adapun manfaat fisiknya, yang pertama ada memperkuat otot dan juga tulang, yang kedua ada melancarkan peredaran darah dan juga sistem pencernaan, yang ketiga ada menurunkan kadar lemak tubuh, dan yang keempat ada menjaga berat badan ideal. Adapun manfaat psikologisnya, yang pertama mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, yang kedua meningkatkan rasa percaya diri, yang ketiga membantu tidur lebih nyenyak, yang terakhir yaitu meningkatkan konsentrasi dan juga suasana hati. Adapun contoh latihan kebugaran jasmani seperti yang pertama itu ada latihan kekuatan, yang kedua ada latihan daya tahan,
Dan yang ketiga ada latihan kecepatan, yang keempat ada latihan kelincahan, dan yang kelima ada latihan kelenturan. Adapun prinsip latihan kebugaran jasmani yang dimana untuk mendapatkan hasil yang maksimal, latihan kebugaran jasmani harus mengikuti prinsip-prinsip. Yang pertama ada spesifik, yang dimana spesifik adalah latihan harus disesuaikan dengan tujuan kebugaran yang ingin dicapai. Yang kedua ada progresif, yang dimana progresif yaitu beban latihan ditingkat secara bertahap sesuai kemampuan tubuh. Yang ketiga ada berulang, yang dimana latihan harus dilakukan secara teratur dan juga konsisten. Yang keempat ada variasi. Variasi yaitu latihan harus bervariasi agar tidak membosankan dan juga melatih berbagai otot. Dan yang terakhir ada pemulihan. Nah, pemulihan ini tubuh perlu waktu istirahat untuk pemulihan dan juga adaptasi. Kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penting bagi atlet atau pelajar di pelajaran olahraga, tetapi penting bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk anak-anak dan remaja, yang dimana dapat mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan juga prestasi akademiknya. Untuk orang dewasa, untuk membantu produktivitas kerja, mencegah penyakit, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Dan untuk lansia itu mempertahankan mobilitas dan mencegah kerusakan otot atau sendi akibat penuaan. Nah, adapun kesimpulan dari penjelasan pada materi saya kali ini, yaitu kebugaran jasmani merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan dan juga kualitas hidup. Nah, melalui latihan fisik yang teratur dan sesuai dengan prinsip-prinsip latihan, seseorang dapat meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya secara menyeluruh. Kita perlu membudayakan hidup aktif dan juga sehat sejak usia dini. Nah, kebugaran jasmani bukan hanya untuk nilai dalam pelajaran PJOK, tetapi juga untuk masa depan yang sehat dan penuh semangat.